begini Rosi, saya rasa kita harus adil ya menilai siapapun, termasuk dalam hal ini adalah Jering. Jadi kalau dalam observasi kami itu Jering ini setidaknya kita ada 3 poin yang bisa kita dapatkan dari seorang Jering. Yaitu yang pertama adalah ketika dia menyuarakan haknya untuk berpendapat, dan seperti contoh dia mengkritisi mungkin penanganan pandemi oleh pemerintah, mengkritisi WHO, atau misalnya mendukung tokoh-tokoh seperti Siti Fadilah. Itu saya rasa itu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan juga hak untuk menyuarakan informasi itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 45, pasal 28 ayat pasal 28 yang pada ayat yang sama. Nah, problemnya adalah Jering dalam konten-konten yang ada di media sosialnya itu juga dia menyuarakan berbagai macam hoax dan teori konspirasi. Dan sebelumnya nih ya, Anda bicara sebelumnya ya, sebelum bicara soal ID kacung WHO ya. Itu adalah salah satu dari 3 konten yang ada dalam konteks Jering. Yang pertama adalah konten-konten yang sesuai dengan haknya menyuarakan pendapatnya. Yang kedua adalah terkait dengan berbagai macam hoax dan teori konspirasi, di mana dia menjadi bagian dari gelombang hoax dan teori konspirasi yang saat ini menjadi problem besar ya di berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian juga yang ketiga adalah konten-konten yang dinilai oleh pihak lain itu sebagai konten yang dianggap menghina. Ya, betul, karena Kompas TV juga pernah mewawancarai Jerings, dia berani menuding, artinya dia berani berpendapat soal virus corona adalah konspirasi seorang Bill Gates. Dia mengatakan Bill Gates. Kita tahu bahwa ia merefer itu kepada Bill Gates. Katanya seperti ini, terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Saya coba ingin ingatkan seperti apa yang selama ini dikatakan Jerings tentang virus corona itu adalah konspirasi global. Jadi saya punya bukti kenapa. Terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Kalau terus-menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Lalu ada yang namanya dokumen Rockefeller, itu diterbitkan tahun 2010, di mana tim Rockefeller bekerja sama dengan Bill Gates membuat sebuah dokumen, sebuah skenario tentang bagaimana situasi sekarang ini terjadi, dan di sana disebutkan persis kota pertama yang akan melakukan lockdown adalah Cina. Lalu kota-kota lain akan menirunya, lalu ketika lockdown dilakukan akan terjadi sebuah proses integrasi semua sistem. Ya, itu yang dikatakan. Kenapa saya mengulang pernyataan ini untuk memperjelas apa yang menjadi penjelasan dari Bung Zek, bahwa ini tidak saja terkait dengan postingan yang terakhir soal kacung WHO, tapi juga ada postingan seorang Jerings yang mengatakan COVID ini adalah konspirasi global, dia berani dengan pasien corona, tidak akan tertular. Itu kan kira-kira poin penjelasan Anda, Bung Zek? Ya, betul. Rosi, saya rasa saya ingin menjelaskan juga ada sebuah jurnal yang muncul di minggu lalu, muncul di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Indonesia itu nomor 5, peringkat 5 besar di dunia, di mana negara yang paling banyak bersebar rumor, stigma, dan juga teori konspirasi. Dan dampaknya saya rasa sudah cukup serius ya. Sebagai contoh, kami merasa bahwa berbagai macam disinformasi ataupun yang kita sebut dengan infodemi ini sudah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat, bahkan memunculkan pembangkangan. Ya. Kemudian juga intimidasi kepada para tenaga medis. Ini juga menjadi satu hal yang sangat serius. Saya ingin garis bawahi di sini sih, Bung Zek, bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu dengan adanya hoax, misinformasi menimbulkan dampak serius sehingga menimbulkan pembangkangan terhadap kedisiplinan warga supaya dia patuh pada protokol kedisiplinan gitu kan. Dan menurut Anda, Jerings salah satu orang yang memprovokasi publik untuk membangkang pada disiplin protokol kesehatan. Iya. Anda melihat Jerings, ingin saya tekankan lagi, Anda melihat Jerings menjadi faktor utama yang membuat publik, terutama dalam hal ini masyarakat Bali, menjadi tidak disiplin pada protokol kesehatan? Kalau dibilang faktor utama, saya rasa terlalu berlebihan karena aktornya sangat banyak sekali. Jadi termasuk Jerings. Jerings salah satunya, kebetulan dia adalah selebriti yang punya follower sampai jutaan gitu ya di media sosial, dan juga dia termasuk yang mungkin paling vokal, dan dia berani turun ke ruang publik ya, tidak hanya di media sosial saja. Jadi itu yang mungkin membedakan Jerings.
sekaligus karena dia juga mungkin paling sering diliput ya oleh media. Termasuk ketika ia demonstrasi tanpa menggunakan masker. Ya, itu kan salah satu yang sangat aktivitas yang sangat tidak empatik ya terhadap bagaimana penanganan pandemi di Indonesia, khususnya kalau kita melihat para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang saat ini mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa lain. Di sisi lain sudah banyak yang meninggal ya dari para tenaga kesehatan ini. Nah ini yang tentu menjadi pertanyaan kita semua. Daring ini sebenarnya apakah ia memang tidak paham bahwa Indonesia ini kalau mau keluar dari pandemi, kita harus setia atau sepakat dengan protokol kesehatan. Ya, jadi menurut Bung Zek, apakah seorang seperti Zerings ini pantas dihukum? Nah, itu adalah satu penyempitan makna juga. Ketika kita minta supaya orang-orang seperti Jering dan juga para influencer lain lebih bertanggung jawab gitu ya, kita meminta supaya aktivitas menyebarkan hoax dan teori konspirasi itu berhenti. Mereka ditertibkan, tetapi apakah harus dengan pidana? Nah ini saya rasa tidak, karena ada banyak. Tapi harus ditertibkan. Ditertibkan ya, saya rasa harus ditertibkan. Selama ini kan sebenarnya berbagai konten-konten yang mengarah kepada upaya pembangkangan publik, mengajak orang untuk meninggalkan masker, itu sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk menertibkan. Sebagai contoh misalnya platform seperti YouTube, kemudian Facebook, kemudian yang lain, itu Twitter juga ya, itu sudah mulai men-take down ya, konten-konten yang mengarah kepada hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain. Ditertibkan. Ditertibkan, tapi apakah harus dihukum? Itu jadi pertanyaan Anda juga ya. Anda nggak setuju dia langsung ditahan dan dihukum? Ya, sebenarnya kan pendekatannya adalah keadilan ya. Bahwa pidana itu memang disediakan sebagai langkah terakhir, ya itu karena kita negara hukum. Tetapi apakah itu harus digunakan? Kita lihat dulu kasus-kasusnya seperti apa. Baik. Karena kami merasa bahwa pendekatan yang paling ideal adalah restoratif justice. Jadi menyelesaikan masalah itu mengutamakan mediasi, mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pidana dulu. Tetapi kalau memang tidak ada jalan lain, ya pidana adalah salah satu hal yang menjadi kesepakatan kita paling akhir.